Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Di beberapa video saya pernah mengatakan bahwa atau membahas ya tentang tidak adanya siksa kubur, tentang orang kejawen banyak yang tidak melakukan sholat 5 waktu, dan di situ banyak sekali ya para netizen ya, istilahnya antara teman-teman atau dulur-dulur mungkin yang pro ya dengan apa yang saya sampaikan, dan ada juga mungkin yang tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Nah, saya ingin di dalam kita belajar tentang kehidupan ini, saya ingin sedikit menjelaskan kepada dulur-dulur semua, kepada teman-teman semua, agar tidak saling bertengkar, tidak saling berantem, bermusuhan satu dengan yang lainnya, biarpun hanya tentang komentar-komentar yang berbeda ya teman-teman. Nah, saya mungkin mau mengawali dari kenapa sih orang kejawen kok banyak yang tidak melakukan sholat 5 waktu ya teman-teman. Karena kalau kita bicara tentang agama, ini tentu kita harus bicara tentang sejarah ya teman-teman ya, dulur-dulurku semuanya ya, yang bahkan sampai detik ini saya berbicara, para pakar, para ahli masih banyak melakukan perdebatan-perdebatan tentang kajian-kajian daripada sejarah agama. Saya rasa kita bukanlah orang-orang yang berkompeten di bidang ini, karena biar itu sudah ada pakarnya, sudah ada ahlinya masing-masing dari semua negara ya, khususnya dari negara-negara yang berkaitan dengan agama tersebut, termasuk juga Islam di dalamnya. Jadi saya rasa kalau kita mau memperdebatkan ini, yang ada hanya debat kusir yang tidak akan pernah ada ujung pangkalnya. Dan kalau kita mau bermusuhan hanya karena ini, saya rasa ini akan menjadi permusuhan abadi, hanya karena perbedaan-perbedaan. Nah, kemudian kenapa sih orang kejawen itu banyak yang nggak melakukan sholat? Kalau kita bicara sholat secara syariat, mungkin tidak dilakukan, mungkin ya tidak melakukan sholat 5 waktu ya. Tetapi kalau yang dimaksudkan sholat di dalamnya adalah di mana dia secara keimanan sepenuhnya menghadap kepada Sang Pencipta, kepada Yang Maha Kuasa, siapa yang tahu? Bukankah yang tahu adalah pribadi masing-masing? Ya, jadi kita jangan menilai seseorang, ngapunten, kalau dari ketaatannya secara syariat beragama, oke, tidak jadi masalah. Ya, kita sebagai orang Muslim dinilainya ya dari kita melakukan ibadah kita sebagai orang Muslim. Oh, sholat 5 waktu dan lain sebagainya sesuai dengan ajaran yang ada daripada agama Islam. Tetapi bagi orang-orang ya kejawen, mungkin dia punya tata cara sendiri di dalam menyembah Sang Pencipta, atau menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa, atau menyembah Gusti Allah. Mereka punya cara sendiri bagaimana cara mendekatkan dirinya dengan yang punya kehidupan ini, atau dengan Sang Pencipta atau Yang Maha dari segala-galanya ini. Nah, kalau kita mau berdebat tentang itu, kan harus dikembalikan kepada niat dan hakikatnya. Yang tahu niat, hakikat atau niat atau tujuan itu tadi siapa? Kan pribadi masing-masing. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau kita sudah melakukan sholat 5 waktu itu bisa menjamin atau dijamin bahwa kita ini pasti dekat dengan Yang Maha Kuasa? Atau keimanan kita itu pasti sampai kepada Yang Maha Kuasa atau kepada Sang Pencipta? Mas Wahyu rasa tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin, kecuali pribadi orang tersebut yang melakukan sholat tersebut. Nah, demikian halnya dengan orang yang tidak sholat. Apakah kalau orang yang tidak sholat itu sudah dipastikan tidak beriman, tidak dekat dengan Yang Maha Kuasa, tidak bisa menjadi satu
di dalam unsur keimanannya kepada Sang Pencipta? Siapa yang bisa menjamin kalau bukan pribadi orang tersebut? Nah, atas dasar inilah teman-teman, dulur-dulurku semuanya, monggo kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jangan hanya menilai dari apa yang kita lihat saja, ya. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang keimanan, itu sangat individu sekali, itu sangat pribadi sekali, ya. Biarpun menurut Mas Wahyu secara pribadi, kalau kita sebagai orang Muslim, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita juga melakukan tata cara atau ajaran yang diajarkan di dalam agama Islam, yaitu kita sebagai orang Muslim harus taat, termasuk di dalamnya kita harus melakukan sholat 5 waktu. Nah, ada banyak nilai yang terkandung di sini, saudara-saudara semuanya. Apa itu? Dengan kita melakukan sholat 5 waktu, kita pergi ke musola, ke masjid, kita jadi bisa bertemu dengan sanak saudara, dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan sahabat, tanpa memandang bulu. Mau kamu kaya, mau kamu miskin secara manusiawi, mau kamu orang baik, orang tidak baik, semuanya menjadi satu. Istilahnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada perbedaan di antara kita karena kita punya satu tujuan yang sama. Datang ke tempat ibadah itu adalah untuk berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan yang terpenting adalah kita paham hakikatnya. Jadi kita sholat tidak hanya menjalankan syariatnya saja, tetapi kita mampu masuk di dalam hakikatnya. Ini nilai positif yang terkandung kalau kita bisa melakukan itu. Nah, tetapi jangan terus kita menghakimi, mengatakan yang lainnya, bahkan yang lainnya ini tidak baik atau tidak benar atau sesat hanya karena tidak melakukan sholat, padahal agamanya Islam. Jangan. Bisa jadi mereka-mereka ini melakukan sholatnya secara pribadi di rumah dan tidak harus diketahui oleh orang lain atau tidak butuh dinilai oleh orang lain, karena dia tahu hakikatnya hanya urusan dia dengan Sang Pencipta saja. Tetapi apakah kemudian kalau orang kejawen berarti tidak perlu melakukan sholat? Kembali ke rasa pribadi masing-masing, nyamannya bagaimana. Seperti saya, kalau lagi kepingin, ya saya datang ke musola, saya datang ke tempat ibadah, ke masjid. Saya merasa pikiran dan hati saya betul-betul nyaman untuk saya melakukan hal tersebut. Tetapi jika tidak, mungkin saya akan memilih untuk sholat di rumah. Jadi, sekali lagi, monggo sesuai dengan kenyamanan masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Panjenengan mau melakukan hal apapun sesuai dengan keyakinan, keimanan kita, silahkan. Tetapi tidak karena kita merasa benar sendiri, kita merasa paling baik sendiri, terus kita menghakimi, menilai yang lainnya itu tidak baik. Janganlah. Karena apa? Karena kalau buat saya secara pribadi pun sampai detik ini, saya meyakini bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Saya secara pribadi, kalau dulur-dulur teman-teman semuanya merasa mungkin Tuhan menciptakan agama sesuai dengan agama yang panjenengan peluk semuanya, panjenengan yakini kebenarannya, monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Salahnya di mana? Kalau ditanya keimanan, ya saya beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Gusti Allah. Ditanya agama, agama saya juga Islam.
Saya juga melakukan sholat, saya juga melakukan tata cara atau syariat saya sebagai orang Islam sebisa saya, semampu saya. Nah, mungkin ini berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi jangan terus perbedaan ini dijadikan permusuhan. Ya, saya meyakini dengan saya beragama Islam, saya diajarkan banyak sekali pelajaran kehidupan yang nantinya tentu membuat hidup saya semakin baik, semakin benar. Karena tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan tentang keburukan. Pasti semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi kalau ditanya, apakah agama itu diciptakan oleh Tuhan? Saya rasa tidak. Saya meyakini bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Ya, itu saya ulang berapa kali ini tadi ya, teman-teman semuanya. Nah, atas dasar itulah saya merasa bahwa nggak pantas, nggak layak, nggak seharusnya kalau kita harus bermusuhan hanya karena berbeda-beda agama. Kan semuanya mengajarkan kebaikan. Ya monggo kita yakini agama kita masing-masing untuk menuju kehidupan kita yang menjadi lebih baik. Kan mengajarkan tentang cara berpikir yang baik, akhlak yang baik, hati yang baik. Lalu kenapa kita harus memusuhi teman atau saudara kita sendiri, bahkan sampai saling membunuh satu dengan yang lainnya? Jangan. Mudah-mudahan ya teman-teman semuanya, dulur-dulur semuanya, panjenengan semua bisa mengambil sisi positif dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa alangkah damainya, alangkah indahnya, alangkah sungguh luar biasanya kalau kita bisa saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, mengasihi satu dengan yang lainnya sebagai makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Dengan berbagai macam perbedaannya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun alirannya bahasanya tadi. Biarkan itu urusan masing-masing. Sejauh ya tidak mengganggu baik pribadi maupun golongan, tidak menyakiti satu dengan yang lainnya, dan tidak melanggar norma baik agama, budaya, adat, tradisi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Supaya apa? Tercipta kerukunan di mana-mana. Supaya kita ini bisa, apa katanya, ajaran agama ini adalah tentang kasih. Kita harus saling mengasihi, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Monggo, kembali kepada kesadaran kita. Bukan keegoisan kita. Karena cara berpikir ini terbatas, setiap orang berbeda-beda. Tetapi kalau kita kembali kepada kesadaran bahwa kita ini adalah sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, insya Allah akan damai sekali. Akan damai sekali. Ya, saya harap dulur-dulur, teman-teman semuanya bisa kembali kepada kesadaran masing-masing bahwa adanya warna merah itu karena ada warna hijau. Adanya warna hijau karena ada yang kuning. Jadi warna-warna ini bisa diberi nama itu karena ada perbedaan-perbedaan itu. Dan satu dengan yang lain ini akan saling membutuhkan. Saling membutuhkan, saling keterkaitan. Karena apa? Yaitu tadi rasanya berbeda-beda. Jadi baik buruk di antara kita itu menjadikan pendewasaan, menjadikan pelajaran, perbedaan keyakinan, agama, dan lain sebagainya. Itu bisa membuat kita semakin kuat di dalam meningkatkan keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya, sekali lagi, saya menyampaikan ini bukan atas dasar kebencian, tapi saya betul-betul merindukan kedamaian dengan segala perbedaan yang ada di negara kita khususnya, baik ras, suku,
bangsa, agama, perbedaan, semuanya, semuanya, semuanya. Mudah-mudahan kita bisa saling menghormati, menghargai, ya, toleransinya tinggi sekali kepada sesama. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Mas Wahyu sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.